Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Marlina, NIM 2105040129, kelas Ilmu Hukum Paralel. Baiklah, tujuan dari video pembelajaran ini saya akan menyampaikan materi hukum benda dari hukum perdata. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya akan menyampaikan materi hukum benda dari hukum perdata. Pengertian benda. Pengertian yang paling luas, perkataan benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, yang berarti benda sebagai objek di dalam hukum. Ada juga perkataan benda dipakai dalam arti sempit, yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja. Ada juga dipakai jika yang dimaksud kekayaan seseorang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun, pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, hak paten, tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan HKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. Baiklah, selanjutnya pengertian hukum benda. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda atau zakenrecht. Menurut Profesor Sudiman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Adapun menurut Profesor L.J. Apeldoorn, hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Sedangkan menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan, yang diatur dalam hukum benda ialah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan. Sistem hukum benda. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Jadi, hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang saja. Macam-macam benda. Yang pertama, benda yang dapat diganti, contohnya adalah uang. Dan yang tidak dapat diganti, contohnya adalah seekor kuda. Yang kedua, benda yang dapat diperdagangkan atau praktis setiap barang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Contohnya jalan-jalan dan lapangan umum. Yang ketiga, benda yang dapat dibagi. Contohnya adalah beras. Dan yang tidak dapat dibagi, contohnya seekor kuda. Yang keempat, benda yang bergerak. Contohnya perabot rumah. Dan yang tidak bergerak, contohnya tanah. Selanjutnya, asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Sudewi Masjun Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu yang pertama, dapat dipindahkan. Yang kedua, asas individualitate. Yang ketiga, asas totalitate. Yang keempat, asas prioritate. Yang kelima, asas publicitate. Keenam, sifat perjanjian. Ketujuh, asas percampuran. Kedelapan, merupakan hukum memaksa. Yang kesembilan, asas tidak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir, kesepuluh, asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya, dan semoga dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya rapi. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.